penjualan sepeda listrik, motor listrik, sekaligus juga menjadi kepanjangan tangan dari penjualan di VR Motor Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu nanti yang kemungkinan di tempatnya ada space, jadi di salah satu SMK Surabaya itu dia punya space kayak toko gitu, jadi nggak direnovasi, dibikin kayak showroom gitu. Jadi untuk praktek juga untuk sekaligus belajar untuk marketingnya gitu. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Saya rasa terima kasih, itu aja. Sebelum saya akhiri, saya ingin Bapak Ibu semua tetap membawa semangat SMK. Salam SMK-nya saya coba lagi ya Pak ya, Pak Oki ya. Salam SMK. Bisa. SMK. Bisa. Mantap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haris Suprapto dari PT VR Motor Indonesia. Selanjutnya, marilah kita simak bersama pemaparan company profile dari PT SR Electric yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Hartono. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan tadi udah cerita motor-motor semua, balap-balap semua. Saya sedikit ya, saya akan ceritakan saya sendiri. Saya ini sebenarnya asli Jogja, Pak. Jadi kalau di dunia otomotif, di balap tahun 90-an itu yang memulai road race pertama kali di Jogja itu ya saya yang pakai Mandala Krida. Jadi segala road race yang ada di Jogja yang sampean ikut drag bed dan sebagainya itu saya yang mulai, tapi dulu ya. Jadi kebetulan sekarang ini kami di bengkel konversi ya. Jadi ke bengkel konversi itu artinya merubah motor bensin menjadi motor listrik. Ya, beda dengan tadi Pak Haris, nanti United, itu memang motor yang diciptakan motor listrik, kalau ini bukan. Ya, nah, mungkin sekadar gambaran, tolong Mas Bayu. Jadi kendala motor listrik itu biasanya ketakutan orang itu apakah tahan dengan air. Wah, banjir bagaimana, tanjakan bagaimana dengan kecepatan, bagaimana dengan jarak, nanti sedikit banyak akan saya terangkan. Ya. Karena sebetulnya yang harus kita konversi sebetulnya bukan hanya motor atau mobil. Sepanjang bahan bakar fosil itu harganya naik, pasti semuanya akan berpindah. Jadi biasanya kan BLDC seperti ini dinamo IP67. IP67 itu artinya kekedapan air, terpercik air dalam setengah jam. Ini mereknya adalah SR Electric, BLDC-nya. Kita akan isi air dan ini sudah saya lubangin dan sengaja biar masuk ke kumparannya. Nah, ini akan mati kurang lebih 2 hari. Jadi melebihi daripada IP67. Coba. Masukin, coba. Dari sini, kamu dari sini. Biar kita. Nah, ini sudah saya lubangi. Ya. Ini salah satu produk kita, Pak ya. Nah, nanti kalau saya ngobrol, selesai kok ini belum mati, berarti terlewati gitu kan. Ujiannya terlewati. Jadi, dan airnya pun tidak ada stromnya. Jadi ini saya akan membuktikan apa yang harus kita buktikan, bahwa yang namanya teknologi itu akan ada kemajuan. Ya, ingat, teknologi ada kemajuan banyak sekali. Nah, satu galon lagi. Ini terpaksa saya beli air isi ulang, Pak. Lagi, satunya lagi. Mana? Di mana? Oh, ambil dong. Nah, jadi ini nggak akan mati. Jadi kenapa kok saya menunjukkan bahwa ini kendala? Ini kalau saya menganggapnya mitos, tapi ini nggak akan terjadi di motor listrik. Motor listrik itu kan lebih sederhana, hanya ada 3 poin. BLDC, controller, baterai. Saya tunjukkan, inilah motor listrik, ini powertrain. Yang kalau di mesin banyak. Ya, ada gas, ada ini, ada ribuan atom. Sedangkan di motor listrik tidak. Mungkin ini, Mas, bisa dibukakan dulu. Nah, kami ini bengkel konversi, Pak. Ya, jadi ini saya ingin menunjukkan, loh, ke depan itu apakah ya motor listrik itu laku? Ini populasi sepeda motor dan mobil di Indonesia. Indonesia, Thailand, dan sebagainya. Ini data saya ambil dari Kemenko Marves. Bahwa Indonesia itu juara kalau motor itu. Motor di Indonesia itu tahun 2023, 6,8 juta.
itu semua bensin. Kenapa? Karena kok harus kita katakan, kenapa harus kita lakukan konversi ini? Karena 1 liter Pertalite mengandung 1,9 kg CO2. Nah, kami kerjasama dengan ESDM, Perhubungan, ya, untuk melakukan konversi itu. Jadi konversi itu adalah merubah motor bensin menjadi listrik. Nah, inilah populasi di Indonesia sekian banyaknya. Nah, apa sih yang menyebabkan emisi terbanyak itu, kenapa kok harus dikonversi? Coba dilanjutkan Mas, next saja. Lah, karena sarana transportasi itu menyumbang 23% untuk emisi. Ya. Di samping tenaga listrikan. Ini ya, kembali lagi ya, ini sudah penuh, airnya sudah masuk, nggak ada masalah, ini kita biarkan. Mudah-mudahan dia nggak mati sebelum saya selesai ngomong. Ya, ini saya tunjukkan kenapa, bahwa ini ada potensi untuk ini. Potensi ke depan. Nah, kita ini sebagai SMK, Bapak Ibu sebagai SMK, itu harus menyiapkan SDM-nya. Kalau saya hanya punya pendapat, SMK itu bisa membuat orang jadi presiden, betul enggak? Iya, itu. Ini Bapak Ibu harus siapkan sebelum teknologinya terlambat. Bahkan kalau menurut saya, kita tuh ngomong, wah motor listrik 60 volt, 72 volt, high voltage, di luar sudah pakai 260 volt. Kita ini masih ketinggalan. Jauh sekali ketinggalannya. Ya, jadi yang ini yang harus kita sampaikan. Coba Mas, lanjut Mas. Nah, populasinya ada sekian. Motor listriknya ini, baik mobil, motor, populasinya sekian. Kenapa ini harus saya tunjukkan? Populasi itu per tahunnya pertumbuhannya luar biasa. Ya, mengikuti ini. Ini gara-gara si Sapira ini yang bulan Agustus saja itu ramai sekali waktu itu ya, bulan Agustus mungkin ada 5.000, 6.000 sendiri itu ya. Karena tahun ini yang sepeda motor 60.000. Ini populasi motor listrik. Tapi sayangnya apa? SDM-nya belum siap. Contoh ya, ini yang belum kedata sepeda listrik. Itu belum masuk, karena tidak masuk motor, tidak terdaftar. Karena ini datanya dari Perhubungan SUT, dari SRUT. Sepeda listrik itu populasinya sudah 1 juta lebih. Mungkin di sekitar Bapak Ibu itu banyak, tapi ya banyak yang dongkrok. Karena apa? Kadang mau diserviskan ke tempat mana dia nggak tahu, mungkin dealernya nggak ada ya, dealernya toko handphone jadi nggak nyervis. Ya kan, bingung, motornya dongkrok. Ya, itu ada 1 juta populasi, setiap bulan ada pertambahan 80.000 untuk sepeda listrik. Memang urutannya adalah selalu, kalau kita hierarkis otomotif itu selalu begitu, dari mulai sepeda naik jadi motor. Dulu era-era tahun 80-an, kalau pagi itu dari Bantul naik sepeda ke kota. Ya. Terus kemudian naik era-era 90-an, udah nggak mau naik motor. Wah, sekarang lah mobil. Itu seperti itu, dan itu hal yang lumrah. Dan lagi, seperti halnya dulu motor itu mulai dari 50 cc, 70, 80, 90, 100, 110, 150, 200, 250, 500. Kira-kira nih, saat ini anak kita tuh suruh naik yang 70 cc mau nggak? Nggak mau Pak. Ya padahal dulu itu 70 cc luar biasa kita ini. Daripada dari Bantul sampai Jogja kita kerja itu, saya masih ingat itu, jalan Bantul itu kalau pagi sama sore penuh dengan sepeda. Kira-kira akan seperti itu. Orang akan tuntutannya mesti naik cc. Sehingga nanti juga sama. Motor sepeda kita mulai dari 250, 350, 450 watt, 800, 5.000, 6.000, sampai 12.000. Kami sudah ada semua, saya siapkan yang sampai 12.000. Padahal apa? Belum ada, karena saya akan mengejar teknologi ini, supaya kita nggak ketinggalan. Kalau saya nggak masukkan, saya hanya masukkan yang biasa-biasa saja, nggak akan terkejar. Ya, sama Pak. Voltase dulu 24 volt, 36 volt, 48. Sekarang udah pakai 60, ya kan? 72, wow, high voltase. Wah, di luar negeri udah 260, Pak. Jauh. Lah saya cuma mikir, kalau 260 gimana ya nanti teknisi saya ya? Wah, awang 220 aja kesetrum kita mati.
nanti duduk kita mati kalau kita salah. Nah, itu Pak. Jadi ini hal baru ya, maksud saya adalah listrik itu hal baru. Dan perlu Bapak Ibu ingat, sebetulnya bukan hanya motor yang harus kita konversi energi tadi. Banyak hal. Begitu konversi itu bahan bakar fosil katakan tidak disubsidi menjadi 20.000. Ya pompa air di sawah aja ya pakai baterai. Genset juga pakai baterai. Traktor listrik juga pakai baterai. Pakai traktor listrik. Pasti akan arahnya ke situ. Nah, ini yang harus siapkan. Dan sekarang untuk membentuk ekosistem itu stakeholdersnya banyak yang nggak siap, terutama apa? SDM. Saya kesulitan Pak untuk itu. Saya sampai pernah ada perjanjian rekrutmen orang anak-anak itu STM. Saya dikasih tahu teman saya namanya Pak Heru itu. Oh ada SMK jurusan teknik listrik. Saya butuh orang. Oh kamu ke sana. Setelah saya tes cuma bisa baca AVO. Nggak tahu ternyata. Baca AVO sama tahu plus sama minus itu sudah tahu listrik. Ya tidak apa-apa, saya ambil. Itu tingkat kesusahannya Pak. Saya yakin ya, ini SMK ini sebagai lembaga untuk menggodok SDM. Bapak Ibu yang siswa-siswa gurunya itu harus tahu lebih dulu. Jangan ketinggalan namanya. Ini harus maju dulu. Kalau enggak kita ketinggalan terus. SDM yang paling susah itu adalah SDM. Kalau enggak percaya, Bapak Ibu pulang di sekitar sekolah ada yang jual toko sepeda listrik, ditanya. Ini kalau rusak kemana? Pasti enggak tahu. Bisa enggak kamu dari ada spare partnya enggak? Pasti enggak ada. Itu kejadian. Dan itu banyak sekali. Artinya kebutuhan SDM tentang motor listrik ini juga sangat diperlukan. Sangat banyak. Coba Pak, next Pak. Nah, ini roadmap dari SDM. Nah, rencananya itu adalah 13 juta unit yang akan dikonversi. Ya, perkembangan SPKLU dan sebagainya akan ditambah ekosistem itu. Namun ya itu tadi, kalau SDM-nya nggak siap. Lah sekarang itu sebetulnya yang paling di Indonesia yang merepotkan itu apa? Orang Indonesia itu beda. Kalau mau beli itu tanya-tanya dulu. Dia browsing. Lah dokternya motor itu kan bengkel. Ditanya kalau saya beli motor listrik bagaimana? Dia jawab, oh jangan, tanjakan nggak kuat, kena air nggak bisa. Seperti halnya waktu kita mengkonversi bebek ke matic. Bebek ke matic. Orang akan ngomong apa? Gak kuat di tanjakan, naik patok gak kuat. Kira-kira seperti itu ya. Tapi yang ternyata sekarang ada gak yang mau naik bebek? Gak ada, udah. Itu masalah habit, masalah budaya. Orang ketakutan motor listrik. Nanti saya kehabisan baterai. Polanya yang akan berubah. Kalau orang naik motor bensin tidak perlu lihat tangki. Karena di sepanjang ini ada yang jual bensin premium. Tapi kalau orang motor listrik harus cerdas, dihitung baterainya benda berapa kilo kita mau kemana. Seperti ojol. Budaya itu akan berubah. Ya, jadi jangan sampai ada kata-kata apa, ini motor ini enggak. Saya kasih contoh, konversi dari motor bebek ke matic saja butuh berapa tahun? Ya. Jadi motor matic pertama kali keluar tahun 2000. Harganya 16 juta, motor bebek harganya 10 juta. Kira-kira seperti itu. Yang paling laku cuma di Bali, yang lainnya nggak laku. Setelah merek Y keluar dengan tipe M, tahun 2008-2009 baru booming. Semua meninggalkan bebek tadi. Ini sama, roadmapnya 2030 itu. Coba lanjut Pak, lanjut. Nah kalau ini, ya ini target-targetnya pemerintah. Ya. Roadmapnya 2030. Kalau nggak disiapkan sekarang, mau disiapkan kapan? SDM-nya. Ini roadmapnya. Ya. 2030 saya seperti halnya konversi antara motor bebek ke matic. Itu seperti itu. Kemudian konversi antara karburator ke injeksi. Wah, orang mau beli injeksi dikasih tahu, jangan, mungkin punya Bu baru juga tahu. Jangan, kalau tankinya miring aja bensinnya nggak keluar susah, padahal itu teknologi baru. Sama, motor listrik juga begitu. Karena ketidaktahuan, sehingga menimbulkan tidak kepercayaan. Kalau menurut saya adalah itu, ya.
Coba lanjut Pak, biar cepat Pak. Nah ini di mana di situ berarti ada peluang. Peluangnya tuh banyak dengan adanya perpindahan ini, ya. Potensi pasarnya tumbuh, sepeda motornya jelas tumbuh, ya, mempunyai nilai produk tadi. Contoh ya, di tempat saya, bengkel saya, itu orang mau ganti ban aja nggak berani. Motor listrik itu tukang tambal ban pasti tidak mau berani buka. Takut nggak bisa mengembalikan. Berarti bisnis baru ini, peluang baru. Tukang cuci motor, bapak bawa motornya, dikasih tukang cuci, tidak akan diterima. Takut nanti kalau kena air konslet bagaimana. Ya, itu menimbulkan potensi baru. Padahal itu ada caranya. Pakai waterless kit selesai. Misalnya seperti itu. Nah ini peluang-peluang itu akan tumbuh. Karena pemerintah juga regulasinya sudah mulai diperlunak. Kemarin-kemarin masih susah Pak. Nah, saya juga bawa contoh nanti di bawah mau lihat hasil konversi saya bawa Scoopy yang kecepatannya bisa 110, 120. Jadi kalau dibilang motor listrik cuma 60, siapa yang bilang? Ya tergantung duitnya. Tergantung duitnya aja. Mau cuma jaraknya 40 kilo, duitnya. Beres, baterainya gede, selesai. Nah, saya ada contohnya, barangkali Bapak Ibu berkenan mau mencoba hasilnya akan seperti apa. Jadi jangan dibayangkan seperti yang saya contohkan tadi antara perpindahan bebek ke Matic. Zaman dulu tahun 2000 ya Matic dibully. Ngapain pakai Matic? Naik Wonosari nggak nyampe, patok turun kembali ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu nggak terjadi. Nah, lanjut Pak. Nah, ini sisi penghematannya kalau kita menggunakan bahan bakar bensin, karena sebetulnya seperti baterai ini cuma 1,5 kW, berarti kan cuma 2.500, itu bisa 60 kilo kurang lebih sih, maksudnya begitu. Kalau bahan bakar biasa 10.000 hanya 60 kilo, jatuhnya lebih murah daripada efisiensinya ini. Lanjut Pak. Nah, tantangannya ini memang penuh dengan tantangan. Motor listrik itu tantangannya terbesar itu SDM. Kalau komponennya simpel, ini nggak ada gasket, baru nggak ada, di gasket nggak ada. Misalnya seperti itu ya. Kecil ini hanya 3 ini, walau motor ICE akan banyak sekali, ribuan. Ya, tapi jangan salah, nggak ada motor listrik nggak pakai oli. Nanti dulu ada Pak yang pakai oli. Terus saya tunjukkan. Artinya apa? Teknologinya berkembang dengan cepat. Itu yang sampean lihat di Indonesia. Tapi belum lihat ke SR elektrik. Saya punya yang pakai gearbox, sehingga harus pakai oli. Gitu loh. Jadi kita namanya teknologi berkembang. Dan jangan khawatir, harganya mahal. Samalah. Dulu tahun 97, berapa Pak Oki harga handphone? 12 juta. Kira-kira harga sepeda motornya cuma 2 juta. Kalau dipakai gagahnya minta ampun segede sepatu lah ya. Ya, teknologinya berkembang. Sekarang 1 juta sudah bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itulah tantangan terbesar kita adalah SDM. Makanya saya sangat concern ini dengan peningkatan SDM, karena dalam kita mengembangkan bukan hanya kepentingan bisnis kita. Maksudnya kepentingan bisnis saja, bukan. Orang semakin banyak tahu, itu akan menimbulkan kepercayaan. Sehingga ekosistem itu akan bisa terbentuk. Kalau semua orang nggak tahu, ya akhirnya cuma takut, akhirnya motor itu tidak akan, ekosistemnya tidak terbentuk. Pak, lanjut Pak. Nah, ini salah satu contoh hasil kerjasama saya dengan salah satu SMK YP4 itu memproduksi becak listrik. Waktu itu saya pameran di Maspion Square. Ya, ini murni real hasil kerja mereka. Powertrainnya kita yang mengerjain. Frame dan sebagainya mereka yang ngerjakan. Coba lanjut Pak. Lah, dia juga melakukan konversi roda 3, termasuk konversi ke Pemkot Surabaya 25 unit. Atas QC saya, bimbingan saya. Nah,
Ini yang saya tunjukkan memang yang saya nyata-nyata, saya kerjasama. Ada beberapa SMK yang kemarin minggu lalu saya di Ponorogo juga ada, ini tadi juga ada WA dari Nganjuk dan sebagainya. Ya, itu, coba lanjut. Nah ini BLDC yang saya punya, jenis-jenis BLDC-nya. Ini mereknya Asar Elektrik yang ini tadi. Nah, ini jenis-jenis BLDC, hub, spoke, mid drive. Nah, coba lanjut biar cepat aja. Lah, ini saya drive. Di pinggir ini sama dengan yang punyanya Alesa itu. Ya. Kita ada yang pakai ratio gear, pakai kopling, misal seperti itu. Ya, lanjut Pak. Lah ini yang untuk mobil roda 3 dan sebagainya, yang untuk ATV, yang macam-macam lah. Artinya memang teknologinya itu berkembang. Ya, lanjut Pak. Baterainya juga sama. Kita ada yang SLA, ada yang lithium dan sebagainya. Saya juga ada merek saya sendiri, Asar Elektrik. Ya. Kemudian kontrolnya ada yang programmable dan non-programmable. Itu komponen utama motor listrik ataupun kendaraan listrik. Ya, jadi bisa mobil listrik, roda 3 listrik, gerobak listrik, becak listrik, macam-macam. Nah, lanjut Pak. Nah, saya rasa dari saya untuk mencukup waktunya Pak. Gitu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Hartono selaku Managing Director dari PT SR Elektrik. Hadirin yang berbahagia, setelah pemaparan materi dari Bapak Budi Hartono dari PT SR Elektrik, selanjutnya kami akan mengikuti rangkaian ISOMA terlebih dahulu dan nanti akan dilanjutkan pada pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu dapat kembali lagi ke tempat ini dan nanti akan dilanjutkan dengan PT Beyond Intermedia, PT Awak Media Indonesia.